Kalau dari bisnis pertekstilan itu memang dari sahamnya, bisa dibilang, hampir semuanya kurang ada yang menarik ya, misalnya untuk dilihat karena ini Hampir seperti kita semuanya Mas Christopher ya? iya, karena industri tekstil yang seperti kita tahu adalah, low, maksudnya, secara profitability marginnya kecil dan padat karya, kemudian juga banyak membutuhkan utang. Jadi sebenarnya kalau memang mereka tidak ada turnover ya memang marginnya akan ke-pressure karena, kemungkinan besar kemakan oleh biaya bunga. Jadi memang kalau kita lihat secara growth, industri tekstil itu kurang menarik ya karena kan low profitability margin. Sedangkan kalau kita lihat dari tingkat bunga pun ada risiko NPL yang cukup besar, kemudian di global demand yang sedang melemah, kemungkinan besar ya bisa menurun juga gitu. Jadi menurut saya untuk saat ini memang industri tekstil kurang seksi untuk dilihat terutama untuk equity investor. Industri tekstil secara growth kurang menarik. Bagaimanakah dengan Sri Rejeki Isman ini? Karena sering muncul dalam pembahasan dan biasanya cuma Sri Rejeki Isman saja yang muncul kalau kita bahas dalam market snow ini. Posisi mereka saat ini seperti apa? Kalau saya lihat sih mungkin Sril, cukup, yang paling solid ya. Maksud saya dari secara pengelolaan keuangannya, dari secara utangnya juga memang cukup bagus. Namun sayang sekali, industri tekstil ini, sangat bergantung terhadap, permintaan dalam negeri dan luar negeri. Mungkin untuk, seperti, Sritex, ya memang mereka pasti akan terdampak dari penurunan demand dari global karena mereka kan, mensuplai beberapa merek-merek terkenal dunia dan, saya cukup yakin bahwa dari retailer-retailer di dunia ini mengalami impact yang cukup besar karena COVID-19 pandemic. Mungkin banyak tokonya yang di-lockdown, penjualan online turun. Jadi sih kalau saya secara kasar aja lihat bahwa pasti penjualan mereka, akan terganggu karena dari global demand yang cukup melemah. Dengan asumsi global demand yang sangat-sangat terganggu, sementara pasar utama dari Sritex ini kan benar-benar diharapkan banyak dari luar negeri. Seberapa jauh bisnis performance mereka akan terbanting dengan hantaman yang ada nanti sampai tutup tahun 2020? Apakah menurut kalkulasi Anda bearish sekali Sritex bisnis performance yang di tahun ini? Saya rasa saya cukup bearish ya untuk, mungkin industri tekstil, untuk dalam waktu dekat karena kalau kita tahu kalau memang lockdown ini dari beberapa negara social distancing belum diangkat, ya otomatis orang tidak akan mau mengeluarkan uangnya untuk, belanja tekstil. Kemudian juga dari, secara military spending, karena kan kalau kita lihat kan Sritex banyak, involved di military spending, terutama untuk pembuatan baju-baju militer. Jadi kalau memang ternyata military spending-nya dikurangin karena pemerintah-pemerintah di berbagai negara, mengalokasi budget militernya untuk, mungkin stimulus, ya otomatis, Sritex juga, akan, terganggu di mana. Jadi saya rasa mungkin untuk tahun 2020 mungkin bisnisnya, bisa cukup terganggu sampai akhir tahun. Nanti harapannya mungkin apabila di fourth quarter memang ternyata lockdown sudah diangkat, stimulus sudah, berjalan, kemudian juga penambahan case baru sudah, mungkin at a declining rate, ya kemungkinan besar Sritex, bisa bangkit lagi. Tapi kelihatannya mungkin 2021 bisa jadi tahun yang lebih baik bagi Sritex ya.